Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Sudah tahu hasil kecurangan daripada perhitungan Sirekap? Sebagian orang sudah banyak tahu, sebagian orang tak mau tahu, tetapi ada yang serius terus menyelidikinya sehingga betul-betul akurat seperti apa perhitungan Sirekap itu, di mana kecurangannya, bagaimana bentuk kecurangannya. Saksikan video ini, kita akan tahu inilah kecurangan daripada sistem permainan Sirekap. Saksikan video ini. Mengapa terjadi penggelembungan? Nah, di website KPU juga seperti ini, jadi sudah dibuat persentasenya, Nah, sudah dibuat persentase. Nah, ini kurang. Katakanlah di sini untuk 02 persentasenya 58, kan? Untuk 01 persentasenya 24. Oke, untuk 03 persentasenya 17. Ya, koma-komanya terserah lah. Koma-komanya terserah, karena kalau kita kali-kali ini baru 99, berarti koma-komanya itu yang melengkapkan 100, kan itu dia. Nah, intinya seluruh suara masuk ini harus 100%. Kan itu dia. Nah, ini sudah ada kolom yang melakukan step secara sistem. Nah, dibagi 3 ini. Nah, ini 01, 02, 03. Kan itu dia. Di sini sudah dikunci data bahwa 01 itu hanya boleh dapat 24%. Di sini sudah di-share harus 58% dan di sini 17%. Ini data dikunci. Maka, nah, simak logikanya. Ini katakanlah Sirekap CPS. Ya. Nah, saya tidak usah banyak dulu sesuai dengan kolom yang ada 4. Misalnya nih, dalam kecamatan itu ada 8 TPS. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8. 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian. Kita mau bahas yang ini dulu, yang 02 dulu. Yang jadi permasalahan sampai hari ini itu kan 02. Tudingannya untuk siapa? 02. Jadi kita abaikan dulu karena yang lain tidak ada tudingan yang begitu parah. Ya. Sekarang kita main pada logika 02. Katakanlah di 02 ini di TPS 1 tadi itu sudah ada suaranya itu 96. Ya kan? Nah, di TPS 2 02 ini jumlah suaranya 120. Di TPS 3 jumlah suaranya 44. Di TPS 4 jumlah suaranya ini ada 88. Di TPS 5 jumlah suaranya ada 115. Di TPS 6 ada jumlah suaranya ini 76. Di TPS 7 ada jumlah suaranya ini 118. Di TPS 10, TPS 8 jumlah suaranya ini ada, katakanlah di sini lebih besar, ada 210. Nah, ketika dikali dengan jumlah suara, ternyata persentase jumlah ini tidak mencapai 58%. Maka sistem yang sudah mengunci ini secara random akan mengacak sistem yang lain di suara yang lain sehingga terjadi pengembangan jadilah 440 di sini. Sudah 440 masih 52%, maka rusak lagi di tempat yang lain jadilah di sini 176. Cukup 58%. Lalu orang-orang protes yang di TPS 3, orang-orang protes yang di TPS 6. Kan itu dia. Kenapa protes? Bukan itu data di C1. Kami bukan seperti itu. Ini C1-nya beredar foto-foto dan sebagainya. Nah, oleh pihak KPU memperbaiki data ini. Mereka hapus 76 data aslinya, 44 data aslinya, kembali ke data aslinya. Ini diterima revisinya oleh sistem, tetapi teracak lagi yang lain yang 96 jadi 396. Sama aja. Kenapa? Persentase ini dikunci harus 58% dikali dengan jumlah suara. Makanya kalaupun ada istilah berita itu mengatakan suara belum habis masuk lagi besoknya. Ketika masuk besoknya itu dari kecamatan atau kabupaten lain diisukan bahwa
yang lebih unggul 01, 02 lebih rendah. Tapi mengapa persentasenya tidak turun? Karena begitu dimasukkan kolom yang lain, TPS yang lain dengan jumlah suara misal 01 itu ada 280, kemudian ini sisanya cuma 20, di sini ini 0. Ini ketika masuk yang ini teracak yang lain, yang ini menjadi 276, rusak sistem yang lain. Makanya persentase yang dikunci dia membuat persentase ini tidak pernah turun naik. Berapapun jumlah suara masuk, besoknya persentasenya tidak turun. Kalau ini tidak dikunci, pasti terjadi turun naik persennya. Nah, ini yang logika yang harus dipahami mengapa persentase ini tidak pernah turun. Karena sudah dikunci di sini. Inilah. Ya, yang kunci mana kita tahu orang KPU yang berhak menjawab. Orang sistem mereka yang buat. Kan katanya ini satu putaran kan, memang satu putaran, presiden satu putaran. Kalau misalnya Ganjar menang, TPS yang mengisi, dia lagi presiden. mereka sudah mengisi secara Makanya ini sistem yang mengunci persoalan itu. Sudah paham? Terima kasih. Tadi kita bermain di teori ya. Teorinya sudah dijelaskan, sekarang bagaimana praktek kecurangan itu? Mari kita saksikan. Di sini dapat kita lihat bagaimana cara menggiring opini untuk 02. Sebagai contoh, 01, 02, 03, presentasinya diatur. Salah satu contoh 01, kita buat dia punya presentasi itu sekitar 24%. 02 wajib 58%, 03 27%. Nah, mari coba kita lihat ini data pengecoh ya. Kalau kita lihat di sini ya, 01 dia dapat 17, 02 dapat 37, 03 dapat 34, dan ini semua angkanya bisa berubah. Kemudian demikian juga untuk TPZ yang lain. Di sini kita buat sampel ada 6 TPZ. Ada salah satu yang kita ambil sampel. Kita lihat 01 dapat 175, 02 terlalu menonjol 672, 03 116. Dan ini suatu hal kesalahan besar karena ini 672 tidak wajar, maka ketahuan terlalu besar angkanya. Coba akan diperbaiki, coba akan diedit ya. Sebenarnya angkanya nggak seperti itu. Angka sebenarnya adalah 175. Jadi di sini ada kelebihan angka. Jadi diperbaikilah angka yang kelebihan itu sebanyak 600 angka. Kemudian disesuaikan data lagi. Pada saat data diperbaiki, ternyata terjadi penggelembungan di daerah lain. Nah, jadi ada yang 006 sudah bengkak dia pendapatannya, sudah jauh lebih tinggi. Jadi disinilah permainannya. Kalau dia diperbaikin di satu TPS, maka dia akan muncul membengkak di TPS yang lain. Dan ini sulit untuk kita deteksi, hanya orang-orang khusus yang tahu bagaimana caranya mendeteksi kebohongan-kebohongan ini. Dimanapun kita perbaikin data, pasti pindah ke TPS di luar pulau. Bahkan kalau di Sumatera Utara, kita perbaikin datanya, dan akan muncul mungkin di Papua. Jadi tidak gampang untuk mendeteksi bagaimana permainan ini. Jadi permainan ini luar biasa ya. Kalau kita ambil salah satu secara random, ada kecurangan yang kasat mata, tidak mungkin satu TPS melebihi dari 300. Tetapi pada saat nanti akan kita perbaiki kecurangan itu, hasil hitungan itu akan muncul di tempat lain. Jadi apapun yang kita lakukan, 02 wajib mencapai angka 58%. Kalau 01 dan 03 dia standar. Tetapi dalam jumlah angka semuanya di dalam satu wilayah, itu 02 hukumnya wajib 58%. Jadi inilah salah satu bentuk kecurangan-kecurangan itu. Kak, sini dulu. Coba kakak tengok ini, matematika kakak ini udah salah semua ini. Masa 2 ditambah 4 ditambah 5 itu hasilnya 245? Nah ini lagi, 1 ditambah 6 ditambah 7, masa hasilnya 167? Aduh kakak,
Macam mana lah besarnya kau nanti kak? Mau jadi apa kau ini? Anggota KPU, Pak. Alamak. Baik teman, sahabat dimanapun berada, sudah kita saksikan permainan Sirekap. Bagaimana angka-angka itu ditukangi. Tekan tombol sini, meledak di kiri. Tekan tombol sana, meledak di kanan. Diperbaikin di sini, bergelombang di sana. Jadi penuh dengan kecurangan, penuh dengan trik. Inilah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Lebih kurang dari tahun 2021, sistem ini sudah mulai dikerjakan. Sudah mulai dibuat sistem yang luar biasa. Yang penting siapa yang berani bermain, dia yang menang. Yang tidak akan berubah itu 01 sama 03. Sudah dikunci seperti kata Rocky Gerung. Se-Indonesia pilih Anies Baswedan, hitungannya tetap tidak berubah, akan segitu saja. Mereka setting di 24%, paling tinggi untuk Anies 27%. Untuk Ganjar Pranowo di setting mereka di 17%. Tetapi untuk di 02 mereka buat 57-58%. Se-Indonesia memilih jumlahnya tetap segitu. Tak dipilih, kambing pun ditaruh di situ tapi angkanya ada, hasilnya tetap tinggi. 57-58%. Ini sudah permainan. Kemudian server ini ada di Singapura. Ini adalah daripada program di Alibaba yang memang dibeli, memang dibayar. Kalau ini dibiarkan, ini curangnya luar biasa dan ini membahayakan negara. Karena data negara ada di luar Indonesia, bisa diakses oleh mereka. Kemudian dengan banyaknya terbongkar situasi seperti ini, secara diam-diam server yang ada di Singapura dipindahkan ke Jakarta. Sungguh kejam permainan kalian. Tapi kami rakyat Indonesia tidak tinggal diam dan kami tidak mau terima itu. Kecurangan harus dimakjulkan. Tidak ada kata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.